Nah di kita tuh sebetulnya pernah juga anak-anak muda memberikan satir ya, kritik tentang istilahnya ordal, orang dalam. Bagaimana anak-anak muda di kita juga punya ketergantungan. Misal, apakah Gibran bisa jadi wapres kalau bapaknya bukan Jokowi? Apakah konglomerat si A sebutlah bisa jadi konglomerat kalau bapaknya bukan konglomerat? Iya. Nah ini rentetan-rentetan ini jadi istilahnya jadi satir tuh. Apakah sekarang ini orang-orang tua ikhlas memberikan kewenangan kepada anak muda untuk ambil keputusan? Belum tuh. Nah, ketika itu terjadi itu problem tuh, demografi itu menjadi bukan lagi bonus. Kayak ini di tengah-tengah banyaknya isu-isu yang membuat orang-orang tuh kaget ya. Mulai dari kasus RK yang soal LM dengan LM. Isu soal tempat tidur. Yang kedua, masuk lagi ada isu soal hakim yang dihantam jaksa kan. Dua lagi, pengadilan tinggi lagi, ketua PN Jakarta Selatan, ketua PN Surabaya kan. Masuk lagi ada polisi nih, mobilnya malah dibakar, nangkep. Tapi di tengah-tengah isu ada yang menarik. Ini soal siapa lagi kalau bukan Wapres ini nih. Wapres ini menuai Mas Wapres ini dapat sorotan terus. Pertama Idul Fitri aja, Le. Kasus Idul Fitri itu rame juga tuh di komentarin netizen tuh, dikritik habis itu. Yang dia pakai AI kan. Yang kedua, terakhir kemarin kan, yang dia buat monolog. Yang soal anak muda. Demografi. Kelebihan demografi di kita ini adalah sebagai bonus. Nah, menariknya, ini langsung disaut nih. Ada dua yang nyaut nih, satu Dedi, ya kan, anggota anggota dewan dari PDIP. Nah, ya Dedi bilang, ada itu Wapres itu banyak ngomong, kerja aja kerja. Yang kedua dari Anies Baswedan ini. Yang menarik Anies. Seperti biasa Anies selalu memang jeli ya melihat ini. Dia bilang bukan persoalan bonus, tetapi adalah challenging. Jadi gimana pemerintah membangun sebuah kondisi untuk menyiapkan itu kan? Gimana menurut lo? Ya kak, gue ngelihat kalau dalam istilah ujian multiple choice tuh, pilihan berganda antara Gibran sama Anies tuh benar-benar tidak berhubungan. B itu biasanya. Dua-duanya benar tapi tidak berhubungan. Soalnya gini, apa yang dikatakan oleh Gibran soal bonus demografi benar. Ada 207 juta ya, usia produktif. 207 juta usia produktif. Bayangin tuh kan 3/4. Mengerikan. 3/4 usia produktif. Artinya buat skala ekonomi itu pasar yang luar biasa. 207 juta. Itu benar. Cina pernah ngalamin itu dan sekarang Cina menjadi kekuatan ekonomi dahsyat di dunia. Amerika pernah ngalamin itu. Nah, benar gitu statementnya Gibran. Kalau statementnya Anies juga benar. Pertanyaannya kan buat Anies kan, pemerintah sudah bikin apa untuk channeling menyalurkan usia produktif ini? Karena kalau pemerintah tidak membuat sistem yang baik, ini jadi beban nih usia produktif itu. Anies ngomong 2 dekade lagi dia menjadi tidak produktif dan itu akan jadi beban. Misal kan alarmingnya dari Anies misalkan, bagaimana mungkin dalam 10 tahun terakhir usia menengah kelas menengah turun. Jumlah kelas menengah turun. Jumlah yang rentan miskin bertambah. Ini kan ada yang salah dengan sistem pemerintahan di kita nih. Apalagi itu juga udah di warning sama Anies bahwa
yang paling rentan itu kelas menengah. Iya. Kalau kelas bawah itu dapat bansos, dapat segala macam tuh. Kelas atas Yang menengah dapat atas, apa? Iya, dapat keringanan pajak. Lah, kelas menengah dapat apa? Itu tuh problem. Jadi peringatan dari Anies ke Gibran tuh, ini bonus demografi ini pemerintah bagaimana nih? Apalagi sekarang PHK di mana-mana. Terus bagaimana caranya? Nggak bisa misalkan salah satu petinggi partai lah ya, tinggi partai yang mengatakan, ya jangan minta pemerintah mulu dong. Masa masih muda minta pemerintah mulu? Itu nggak bisa ngomong begini. Ntar orang bisa ngomong, ya pemerintah juga jangan ngandelin pajak dong. Nah ini kondisi ini memang positif demografi, usia produktif yang 207. Tapi di sisi lain itu ditagih ke pemerintah. Oke. Pemerintah mau bikin apa atau sudah melakukan apa untuk memanfaatkan demografi? Itu tuh pertanyaan yang luar biasa. Ya. Yang kedua menurut gua ya betul tuh yang dinikakan oleh Anies Baswedan itu. Karena tantangannya kalau kita lihat kan dari sisi sektor usaha ya. Di Indonesia ini kan lemah dari sisi soal kreativitas. Jadi pengusaha-pengusaha besar kita itu rata-rata besar itu bukan dari sebuah kreativitas, tetapi dia hanya menjual bahan mentah. Nah, gimana pemerintah harus membuat sebuah lingkungan yang bisa menstimulan supaya memunculkan entrepreneur-entrepreneur yang kreatif. Dan itu kan mereka rata-rata memunculkannya itu ekonomi kreatif tuh. Artinya membuat sebuah tools, sebuah barang, sebuah apa. Nah, itu yang perlu dari kita tuh. Nah, di kita tuh sebetulnya pernah juga anak-anak muda memberikan satir ya, kritik tentang istilahnya ordal, orang dalam. Bagaimana anak-anak muda di kita juga punya ketergantungan. Misal, apakah Gibran bisa jadi wapres kalau bapaknya bukan Jokowi? Iya kan? Iya. Apa dia bisa jadi wali kota kalau bapaknya bukan presiden? Apakah konglomerat si A sebutlah bisa jadi konglomerat kalau bapaknya bukan konglomerat? Iya. Nah ini rentetan-rentetan ini jadi istilahnya jadi satir tuh. Iya. Kritik apa istilahnya otokritik terhadap kayak apakah sekarang ini orang-orang tua ikhlas memberikan kewenangan kepada anak muda untuk ambil keputusan? Belum tuh. Nah, ketika itu terjadi itu problem tuh demografi itu menjadi bukan lagi bonus. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sistem. Nah, pemerintah itu harus punya political will untuk itu. Walaupun sekarang ini kan ada yang menarik ya. Menariknya tuh dengan adanya marketplace ya. Iya. Di mana teknologi ini membuat sebenarnya bisnis itu menjadi siapapun bisa berbisnis. Siapapun bisa menjual apapun. Betul. Yang kedua, mereka tidak perlu punya perusahaan, cukup di rumah. Mereka sudah bisa jualan tuh. Betul. Ngirim barang dari rumah. Semuanya segala sesuatu bisa dilakukan anywhere, dimanapun gitu. Nah, tinggal kan sekarang persoalannya produk. Sementara kan kita juga tidak melindungi produk kita kan. Misalnya kayak garment dan sebagainya. Kita kalah terus itu dari produk-produk luar tuh. Sehingga industri kitanya hancur. Yang ada adalah mereka jadi pebisnis aja tuh. Dan yang kemudian yang penjual itu kan dari dan produk. market. Betul. Produk itu dari mana sih? Ternyata produk itu sebagian dari luar kan. Produk yang dijual ya. Yeah. Yang kedua, perkembangan OTT ya, over the top itu kayak marketplace dan segala macam. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama mereka bertahan sebelum diambil alih oleh dari luar? Nah, itu dia. Sama kayak industri hijab kan. Betul. Yang tadinya dikuasai oleh UMKM kita. Tiba-tiba meruyak itu di pasar, di marketplace. Tiba-tiba masuk Cina setelah mempelajari kita. Dia masuk dengan banting harga tuh. Hancur tuh. Nah, UMKM kita tuh. Pemerintah kita itu political tadi. Bisa nggak melindungi produk industri dalam negeri? Bisa nggak melindungi tadi tuh para pengusaha OTT ya, over the top, supaya tidak diambil alih? Ya, nah contoh sekarang aja, guys. Sekarang ini guys, banyak bisa jadi nih pengusaha-pengusaha garment
yang terutama dengan jatuhnya Sritex, berpikir ulang tuh. Kalau daripada gua misalnya memproduksi garment yang gua jeblok, yang mendingan gua jadi masar aja. Betul. Jadi ambil jasa aja dia, jadi nggak ke industri itu. Bagaimana Cina bisa ekspansi? Cina itu ketika gua pernah ke sana gitu ya, udah lama tapi mengatakan kalau lu pesen dari Indonesia, oke, harganya bisa lebih murah, yang penting 1 juta dulu, 1 juta TV misalkan 1 juta unit, maka dia akan kasih harga lebih murah. Mereknya bisa merek Ule, bisa merek Dadi gitu. Mereka bisa. Yang penting 1 juta. Kenapa 1 juta? Di zaman itu ya. Lah, itu sama sama sekarang skincare. Skincare itu mereka yang jual skincare, terserah lu mau labelin apa deh. Brandnya apa deh. Dengan kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus. Kenapa Cina begitu? Karena pemerintahnya memberikan jaminan. Kalau lu bisa ekspor keluar, maka lu akan dapat keringanan pajak dan segala macamnya. Nah, Indonesia tidak mendorong itu. Indonesia tuh oke, dipuji misalkan Gojek, Tokopedia, kemudian jadi Dekakon segala macam. Udah. Sudah berhenti di situ. Tidak diberikan sweetener, pemanis-pemanis untuk mendorong lebih gede lagi. Iya. Ya itulah yang dimaksud Anies ya. Betul. Yang dimaksud oleh Anies itu menciptakan itu ya. Betul. Yang disupport melalui sistem oleh pemerintah. Lu lihat TikTok dan kan lu tahu TikTok di Cina isinya beda dengan TikTok di kita. Iya. Lu lihat mana misalkan YouTube mereka punya sendiri tuh, Cina punya sendiri. Nah, kita tidak melakukan itu. Tidak ada proteksi. Tidak ada proteksi. Ya, karena ya intinya akhirnya kan Indonesia ini hanya sebagai market aja tuh. Market aja. Dulu 280 juta mungkin bentar lagi jadi 300 juta. Pasar gede. Nah, yang lebih parah lagi, Le, kalau gue lihatnya, Le, kita tinggal nunggu nih mungkin beberapa dekade ke depan ketika sumber daya alam kita itu sudah mulai berkurang tuh. Betul. Nah, disitulah tantangannya kita itu. Nah, persoalannya sih ada positifnya kayak hilirisasi sumber daya energi. Ya. Itu positif. Ya banyak. Sekarang misalnya syaratnya tidak boleh langsung barang mentah yang benar-benar mentah, harus membangun smelter. Pertanyaannya, kenapa itu nggak bisa dilakukan di tekstil, di yang lain-lain? Ya, itu dia. Ya, gimana menurut lo guys? Ya sudah, kita lihat aja. Kira-kira ini di pemerintahan di bawah Presiden Prabowo akan seperti apa ke depannya. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian